Al-Bidayah menjawab, kupas tuntas problematika nahwu shorof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang berjumpa lagi dalam segmen Al-Bidayah menjawab ya. Al-Bidayah menjawab. Segmen ini memang dibuat khusus untuk melayani para muhibbin, para pecinta metode Al-Bidayah yang merasa kesulitan dalam konteks menganalisis teks Arab, karena memang kita concern kepada bagaimana membantu masyarakat luas untuk bisa menganalisis teks Arab, sehingga meskipun misalnya tidak sempat mondok, tidak sempat belajar secara khusus, itu pada akhirnya juga memungkinkan untuk sampai pada tujuan belajar kitab, yaitu pada akhirnya bisa membaca dan memahami kitab kuning. Dalam episode kali ini yang paling penting untuk saya tekankan adalah ketika memang kita kepingin belajar membaca dan memahami kitab, maka metode yang paling penting yang harus diperhatikan adalah al-hifdhu, hafal. Ya. Jadi al-hifdhu, menghafal. Itu begitu. Jangan sampai kemudian kita kepingin belajar, membaca dan memahami kitab kuning, tapi sehari-hari kita meninggalkan yang namanya al-hifdhu. Jadi harus menghafal. Yang dihafal apa Ustadz? Yang dihafal itu adalah al-qawaid, kaidah. Mubtada itu apa, fa'il itu apa, syarat-syaratnya seperti apa, dan seterusnya. Itu diupayakan untuk kemudian dihafal. Apalagi yang dihafal, yang utama itu adalah al-mufradat. Jadi dua hal ini yang kemudian harus dihafal. Ketika kita kemudian sudah memiliki tradisi menghafal, apakah itu al-qawaid, apakah itu al-mufradat, kaidah nahwu kita hafal, kaidah shorof kita hafal, kemudian mufradat juga kita hafal, maka ada kemungkinan pada akhirnya kita akan naik kelas. Akhirnya menjadi bisa membaca dan memahami kitab kuning. Anak-anak kita yang sedang belajar membaca dan memahami kitab kuning, kalau seandainya di lembaga yang mana kita percayakan anak kita kepada lembaga tersebut, kok kemudian tidak menghafal, maka kemungkinan untuk bisa membaca dan memahami kitab kuning itu juga akan bermasalah. Itu seperti itu. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan bahwa metode al-hifdhu, menghafal, dalam konteks belajar membaca dan memahami kitab kuning, itu sangat serius, sangat penting. Inilah alasan kenapa kok kemudian di lembaga pendidikan formal di mana yang namanya al-hifdhu itu banyak ditinggalkan, maka kemampuan membaca dan memahami kitab kuning menjadi lemah. Dan ini juga yang pada akhirnya menjawab kenapa kok kemudian di lembaga-lembaga pesantren tua ya, seperti Lirboyo, Sarang, Ploso dan seterusnya, Sidogiri dan seterusnya, itu kok kemudian bagus-bagus karena di sana tradisi al-hifdhu dalam konteks belajar dan membaca dan memahami kitab kuning masih diterapkan. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan episode kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.